Assalamualaikum anak sholih dan sholihah. Untuk kesempatan hari ini, Ustadzah akan memberikan materi tentang tajwid, yaitu mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin, di mana tanwin itu ada 3 macam, yaitu ada fathatain, ada kasrotain, dan juga ada dhammatain. Nah, hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada idhar halqi, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iqlab, dan yang kelima ada ikhfa hakiki. Nah, untuk kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan idhar halqi. Nah, idhar halqi adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu ada hamzah, ha, ha, kha, ain, wain. Cara membacanya harus dibaca jelas atau terang. Nah, Ustazah memberikan 3 contoh. Yang pertama, Ustazah ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 yang sudah kita baca kemarin. Bunyi lafadznya adalah sawaun alaihim. Di situ Ustazah sudah kasih tanda merah, tanda lingkaran merah, di mana di situ ada huruf hamzah yang berharokat dhammatain. Setelah itu ada huruf ain. Nah, dalam tulisan Arab dimulai dari sebelah kanan. Jadi, urutan dari lafaz di atas dimulai dari huruf sin, kemudian waw, kemudian hamzah, kemudian ain, lam, ya, ha, dan yang terakhir adalah huruf mim yang di harokat dhammatain. Nah, di lafaz di atas ada huruf hamzah berharokat dhammatain dan setelahnya ada huruf ain, di mana huruf ain termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi kesimpulannya lafaz sawaun alaihim adalah termasuk bacaan idhar halqi karena ada dhammatain, setelahnya ada huruf ain. Qaidahnya idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain, wain. Dibaca jelas. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Ustazah ambil lagi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Sama, ayatnya sudah kita baca kemarin. Nah, masih ingat bukan? Ayatnya, lafadznya adalah adabun alimun. Nah, di situ Ustazah sudah kasih lingkaran merah. Di dalam lingkaran merah ada huruf ba yang berharokat dhammatain. Setelah itu ada huruf hamzah. Nah, seperti yang tadi Ustazah jelaskan, karena tulisan Arab dimulai dari sebelah kanan, urutannya adalah ain, zal, alif, ba, alif atau hamzah, lam, ya, dan yang terakhir mim. Nah, di lafaz yang sudah ditulis Ustazah di atas, di lafaz di atas ada harokat dhammatain, setelah itu ada huruf hamzah, di mana huruf hamzah termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi, kesimpulannya lafaz adabun alimun termasuk bacaan idhar halqi juga. Alasannya apa? Karena dhammatain bertemu dengan hamzah. Kaidahnya apa? Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain, wain. Dibaca jelas. Nah,
Untuk contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, Ustazah ambil dari Quran Surat Al-Lahab ayat 2 yang bunyinya, anak-anak sudah hafal? Pintar. Yang bunyinya ma'awna anhu maluhu wa ma kasab. Untuk contoh ini Ustazah cuma ambil satu lafaz aja yang sudah Ustazah lingkari merah, yaitu lafaz anhu, di mana di situ ada huruf nun sukun, setelah itu ada huruf yang kayak angka 5 Arab, apa? Ha. Pintar. Di mana huruf ha termasuk salah satu huruf idhar halki. Jadi, ada yang bisa jawab? Jadi, apa ya? Pinter. Jadi, lafaz anhu adalah termasuk bacaan idhar halki. Anak-anak sudah hebat. Kesimpulannya, lafaz anhu termasuk bacaan idhar halki. Karena apa? Iya, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Qaidahnya, idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Dibaca jelas. Untuk kesempatan ini, Ustazah akan menjelaskan tentang idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu jika ada nun sukun atau tanwin, setelahnya ada salah satu huruf 4, yaitu ada ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya dengan cara masuk disertai dengan mendengung. Gimana masuk disertai mendengung? Nah, Ustazah punya contoh. Yang pertama, Ustazah ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Lafadznya berbunyi hudam mir rabbihim. Nah, Ustazah sudah kasih tanda merah yang termasuk bacaan idgham bi gunnah. Di situ ada huruf dal berharokat fathatain, setelah itu ada huruf mim, di mana huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, ya, nun mim wawu. Nah, ini contohnya mim. Cara membacanya adalah dengan cara masuk disertai mendengung. Hudam mir rabbihim. Nah, kesimpulannya lafadz hudam mir rabbihim adalah bacaan idgham bi gunnah. Alasannya karena ada fathatain bertemu dengan mim. Qaidahnya, idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, ya, nun, mim, wawu, dibaca masuk dengan dengung. Nah, contoh yang kedua, Ustazah ambil lagi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Lafadznya berbunyi ghiswatu walahum. Yang bacaan idgham bi gunnah Ustazah kasih tanda merah. Nah, tuwa. Di situ ada huruf tak marbutoh yang berharokat dhammatain. Setelah itu ada huruf waw. Nah, huruf wawu termasuk dalam huruf idgham bi gunnah juga. Jadi, cara membacanya adalah dengan cara masuk disertai dengan mendengung. Ghiswatu walahum. Ghiswatu walahum. Dengungnya satu setengah alif. Jadi, kesimpulannya adalah lafadz ghiswatu walahum adalah termasuk bacaan idgham bi gunnah karena ada dhammatain bertemu dengan wawu. Qaidahnya, idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4,
Ya, nun, mim, wawu dibaca masuk dengan dengung. Diingat-ingat ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4. Ini ada contoh yang ketiga. Ustazah ambil dari surat Al-Baqarah lagi, ayat 8. Lafadznya mayyaqulu. Sudah ada tanda merah. Dalam lingkaran ada huruf nun sukun, setelah itu ada ya, di mana ya termasuk salah satu huruf idgham bi ghunnah. Cara membacanya masuk disertai mendengung. Mayyaqulu. Kesimpulannya, lafadz mayyaqulu adalah bacaan pinter idgham bi ghunnah karena ada nun sukun bertemu ya. Qaidahnya idgham bi ghunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4. Ya, nun, mim, wawu dibaca masuk dengan dengung. Nah, idgham bila ghunnah. Nantinya kita akan belajar iqlab dan terakhir ada ikhfa hakiki. Nah, idgham bila ghunnah adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2, ada lam dan ro. Cara membacanya dengan cara masuk tidak mendengung. Balikannya dari idgham bi ghunnah. Nah, Ustazah punya contoh. Ustazah ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lafadznya berbunyi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Yang termasuk bacaan idgham bila ghunnah adalah dalam lingkaran merah. Di situ ada huruf dal berharokat fathatain. Setelah itu ada huruf lam, di mana huruf lam adalah termasuk huruf idgham bila ghunnah. Cara membacanya adalah dengan masuk tidak mendengung. Hudal lil muttaqin. Nah, kesimpulannya lafadz hudal lil muttaqin termasuk bacaan idgham bila ghunnah karena ada fathatain bertemu dengan lam. Qaidahnya idgham bila ghunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2. Lam, ro dibaca masuk tidak dengung. Nah, Ustazah punya contoh lagi. Ustazah ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Lafadznya berbunyi walakillah. Walakillah. Nah, yang termasuk bacaan idgham bila ghunnah yang dikasih tanda merah ada nun sukun, setelah itu ada huruf lam alif. Ada lam alif jadi satu. Di mana huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila ghunnah. Cara membacanya adalah dengan masuk tidak dengung. Walakillah. Walakillah. Dengungnya tidak ada dengung sama sekali. Masuk tidak dengung. Walakillah. Nah, kesimpulannya lafadz walakillah termasuk bacaan idgham bila ghunnah karena ada nun sukun bertemu lam. Qaidahnya idgham bila ghunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2. Lam, ro dibaca masuk tidak dengung. Nah, Ustazah punya contoh lagi. Ustazah ambil dari Quran surat Al-Qari'ah ayat 7. Ada tanda merah. Fi 'aisyatir radiyah. Dalam lingkaran merah ada kasrotain, setelah itu ada huruf ro, di mana huruf ro huruf idgham bila ghunnah. Cara membacanya adalah dengan masuk tidak dengung. Fi 'aisyatir radiyah. Kesimpulannya lafadz fi 'aisyatir radiyah
adalah bacaan idgham bila gunnah karena kasrotain bertemu dengan ro. Qaidahnya idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dua lam ro dibaca masuk. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.